Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat atau triwulan yang terakhir. Dan saat ini sebelum kita memulaikan untuk belajar ringkasan pelajaran sekolah Sabat, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus tetap tinggal di hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari lewat firman-Mu dalam pelajaran sekolah Sabat, kami boleh memahami dengan benar dan kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran yang ketiga, peringatan kasih karunia. Ayat tema terdapat dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Bunyinya berkata, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Nah, pelajaran ini kalau kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang peringatan kasih karunia. Nah, kita melihat bahwa pada saat itu musim semi, di mana hujan dan salju yang mencair telah memenuhi sungai Yordan hingga meluap. Airnya mengalir deras menuju Laut Mati. Bahkan di bagian yang paling dangkal kita lihat, di mana ketika menyeberangi sungai adalah usaha yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana mungkin satu desa bisa melintasi sambil membawa orang yang begitu banyak, para lanjut usia, wanita, bahkan anak-anak dan ternak. Saudara-saudara, bagi manusia itu adalah mustahil dan itu tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, mungkin bagi Tuhan, sangat mudah. Makanya saudara-saudara, dikatakan bahwa kuduskanlah dirimu dan seberangilah sungai Yordan. Ini adalah perintah yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Kalau kita melihat dalam pelajaran ini, selama 40 tahun ketika mereka mengadakan perjalanan, awan telah memberi sinyal waktu untuk membongkar kemah dan berangkat. Dan Bahtera menuntun Israel ke tujuan barunya dalam Bilangan 9 ayat 17. Jadi waktunya telah tiba untuk pindah. Mereka membongkar kemah. Kalau kita melihat bagaimana dalam perjalanan mereka, kemudian mereka menerima perintah untuk mengikuti Bahtera ke tanah perjanjian. Bagaimana mereka menuju ke tanah perjanjian? Kita bisa lihat dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Namun adanya prasyaratnya. Mereka harus dikuduskan. Yosua 3 ayat 5. Pengudusan ini mencakup penyucian seremonial atau mencuci pakaian dan tubuh, meninggalkan dosa, dan memiliki sikap terbuka untuk mentaati perintah Allah. Jadi dalam pelajaran ini saudara-saudara, bagaimana keajaiban Tuhan terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan adalah yang hanya melakukan hal-hal menakjubkan. Kalau kita bisa lihat dalam Mazmur 72 ayat yang ke-18. Karena itu kita mengakui Dia sebagai Allah yang esa. Kita mengingat keajaibannya dan kita menceritakan perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara, tidak ada yang terlalu sulit
untuk terlalu ajaib bagi Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita dapat percaya bahwa Dia juga dapat melakukan keajaiban dalam hidup kita. Penyeberangan Sungai Yordan merupakan salah satu keajaiban Tuhan yang secara nubuat menunjuk kepada keajaiban besar lain yang telah dijanjikan Tuhan untuk dilakukan di dalam kita masuk ke Kanaan surgawi. Saudara-saudara, dalam Alkitab sebuah tanda dapat memiliki beberapa arti kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat. Dalam pelajaran ini dikatakan bahwa generasi baru harus tahu apa yang telah Tuhan lakukan. Iman mereka harus didasarkan pada keajaiban-keajaiban Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk mewariskan pengetahuan ini kepada anak-anak mereka. Ulangan 4 ayat 9. Dengan pengetahuan ini, kita masing-masing harus hidup berdasarkan iman kita sendiri. Saudara-saudara, dalam mendirikan 12 batu peringatan di Gilgal, kita lihat Yosua menekankan dua hal. Kalau kita lihat di sini dalam pelajaran ini, dan bagaimana generasi berada dalam bahaya melakukan kesalahan yang sama seperti orang tua mereka, melupakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Sayangnya mereka lupa dan mereka menanggung akibatnya. Betapa pentingnya bagi kita untuk selalu mengingat bagaimana Allah telah memelihara nenek moyang kita. Dan saat-saat ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri betapa dahsyatnya tanpa Allah. Saudara-saudara, kita lihat di sini dalam pelajaran ini, penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan adalah dua peristiwa bersejarah yang saling terkait sebagai tonggak sejarah penebusan. Bersama-sama keduanya menandai pembebasan kita dari dosa dan akses kita menuju hidup kekal. Menyeberangi Sungai Yordan secara ajaib dan dibawa di hadirat Tuhan merupakan kenyataan bagi Elia. Kalau kita lihat dalam kitab Raja-Raja. Namun bagi Elisa, keajaiban yang sama merupakan tanda diterimanya Roh Kudus yang memampukan dia untuk memenuhi misinya. Saudara-saudara, memasuki perairan Sungai Yordan memiliki efek yang sama pada Yesus yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memenuhi misinya, membebaskan kita dari dosa dan memberi kita kehidupan kekal dalam Markus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Seorang penulis rohani mengatakan sebagai penutup dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, berkata bahwa marilah kita mengingat kasih setia Tuhan dan limpahnya rahmatnya. Seperti bangsa Israel, marilah kita tegakkan batu-batu kesaksian kita dan tuliskan di atasnya kisah berharga tentang apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dan saat kita merenungkan kembali perlakuannya terhadap kita dalam siara kita, marilah kita dengan hati yang luluh oleh rasa syukur menyatakan, barang siapa akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Saudara-saudara, pastikan kita belajar secara keseluruhan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita akan diskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tutup pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami memiliki pemahaman yang benar dan memampukan kami untuk kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh bagikan kepada orang lain kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.